Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dan kemudian ada penambahan kasus yang meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus yang meninggal menjadi 32 orang. Konfirmasi positif coronavirus 19 dari pemeriksaan real-time PCR 5.516 orang. Kasus sembuh 548 orang, kasus meninggal 498 orang. Semua warga meminta kepada pengurus lingkungan, dalam hal ini pengurus RW dan RT, untuk membentuk tim Satgas yang ada di perumahan Gereja Cleduk ini. Nah, oleh karena itu, mengakomodir daripada aspirasi warga, Ketua RW mengumpulkan perwakilan daripada masing-masing RT untuk dibentuk daripada Satgas Cegah COVID-19 di perumahan Gereja Cleduk. Dan pada saat itulah Ketua RW meminta kami sebagai ketua daripada tim Satgas ini. Jauh sebelum ada si Gacor, masyarakat perumahan Gereja Cleduk sudah peduli tentang apa yang dinamakan dengan corona dan COVID-19. Nah, berinisiatiflah beberapa tokoh masyarakat untuk membuat sebuah kerangka dasar untuk memerangi corona ini yang namanya Satgas itu, Pak. Nah, saya pikir Satgas ini bagus. Nah, di dalam perjalanannya, ya kan, Satgas ini dibentuk, itu kan sudah mewakili 5 RT yang ada di wilayah perumahan Gereja Cleduk. 1 sampai 5, Pak. Masing-masing RT itu ada wakilnya di situ. Apa 3, apa 2 orang, saya kurang tahu begitu. Tapi menurut laporan teman-teman yang tergabung di dalam Satgas itu mewakili, Pak. Atas inisiatif dari warga, masukan-masukan dari warga untuk dibentuk suatu tim satuan tugas dalam penanganan virus ini. Akhirnya saya mencoba untuk membentuk tim ini yang merupakan susunan dari perwakilan masing-masing RT. Hanya kebetulan dari perwakilan tadi sepakat untuk memilih Pak Zulkarnain sebagai ketuanya. Di tiap ke-RW-an diminta untuk membuat satuan tugas juga yang dinamakan si Gacor, sehingga kita nggak usah bingung-bingung lagi membentuk si Gacor lagi, yang otomatis Satgas yang ada di Gereja Cleduk ini, di RW 16 ini, otomatis juga menjadi tim si Gacor. Nah, Satgas atau si Gacor inilah yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan virus ini. Setelah sebulan kemudian, Satgas bekerja, mereka mengadakan penyemprotan, membangun tempat-tempat wastafel cuci tangan, dan membuat spanduk-spanduk lawan corona, sehingga wali kota berinisiatif dengan adanya barangkali kunjungan wakil camat
ke perumahan kita ini kurang lebih kira-kira ada di 15 atau 2 minggu yang lalu lah. Nah, apakah ini menjadi sebuah pilot bagi wali kota, sehingga wali kota berinisiatif pula membuat namanya si Gacor. Nah, si Gacor ini juga bagus, akan tetapi Satgas ini juga bagus. Nah, jadi mestinya begini, Satgas ini kita ganti baju saja dengan si Gacor. Jadi nggak perlu lagi kita bangun si Gacor di mana RT, karena Satgas ini kan sudah mewakili, Pak. Fungsinya juga sama, jadi sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih. Nah, kita kuatkan saja ini Satgas ini. Jadi dengan terbentuknya Satgas yang ada di Perumahan Gria Ciledug ini, menurut saya sudah sesuai ya dengan instruksi dari Bapak Wali Kota Tangerang, bahwa di Kota Tangerang ini dalam menghadapi COVID-19 ini diharapkan masyarakat di RT RW itu membentuk Satgas. Jadi kalau menurut saya mengapresiasi lah Satgas yang sudah dibentuk di Perumahan Gria Ciledug karena begitu responsif. Bahkan sebelum istilahnya program sebenarnya berbarengan sih, setelah ada instruksi itu terus langsung istilahnya disampaikan ke teman-teman, itu langsung direspon dan langsung dibentuk tim Satgas COVID-19 ini pada tanggal 23 Maret. Keberadaan Satgas COVID-19 memang seperti yang dianjurkan Bapak Wali Kota, setiap RW itu memang harus ada. Itu sangat membantu sekali menjadi istilahnya tadi seperti dikatakan jadi kaki tangan ya. Iya, jadi kaki tangan. Jadi sebelum kita melaporkan ke puskesmas, itu kan karena di Satgas COVID-19 itu ada dokternya juga, ada yang menangani kesehatan. Dan juga kan kita sudah tahu kalau seandainya cara penanganan COVID-19 pertama, kita suhu. Itu juga diupayakan di Satgas ini, biar semua masyarakat sehat itu lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Itu memang nanti kita berikan itu alat-alat penyemprotan di setiap RT dan RW. Itu untuk seluruh warga yang ada di Kelurahan Pandiran Utara, RT RW. Jadi gunanya untuk apa? Untuk disemprot ya tadi massal. Disemprot massal. Tapi tetap tadi saya bilang tadi, anjurkan kepada warga untuk mandiri. Itu nanti akan diberikan alat penyemprot itu lengkap. Tapi belum ya sekarang ya? Belum. Nanti dalam waktu dekat ini akan diberikan. Nah, adapun langkah-langkah awal yang kami lakukan adalah diantaranya bagaimana meredam kepanikan dan kegelisahan warga yang ada di Perumahan Gria Ciledug ini. Salah satunya kita membatasi sosial media yang ada di grup komplek ini supaya tidak memberitakan hal-hal yang hoax ataupun hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dengan cara seperti apa? Kami membatasi dengan cara berita tentang COVID itu hanya bisa dilakukan atau dilaksanakan juru bicara daripada Satgas. Ketua tim meminta saya di posisi sebagai juru bicara, di mana tugasnya adalah yang utama menyampaikan apa yang menjadi misi dan visi Satgas, kemudian menjadi pembicara yang memiliki data yang lengkap, sehingga apa yang disampaikan adalah data yang benar. Karena kita tahu sendiri bahwa dalam perkembangannya medsos yang begitu luar biasa, muncul berbagai berita-berita yang terkadang susah dibuktikan kebenarannya. Karena itu Satgas, dalam hal ini Satgas COVID-19 Gria Ciledug, berupaya meminimalisir informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Karena itu apa yang kami sampaikan dari Satgas adalah yang memiliki sumber yang jelas dari pemerintah. Yang dilihat selama ini sih dengan adanya Satgas ini kita cukup terbantu dan sangat positif. Artinya secara edukasi juga kepada warga di sini juga lebih baik bagaimana menjaga kebersihan, ya kan? Bagaimana menjaga lingkungan kita untuk bisa sama-sama kita melawan COVID-19. Dan selanjutnya yang kami lakukan adalah bagaimana mengantisipasi untuk mewabahnya di Perumahan Gria Ciledug dengan menyemprotkan disinfektan di setiap pagar rumah, teras rumah, maupun di fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di lingkungan Perumahan Gria Ciledug ini. Ini yang sudah kami lakukan. Terus bagaimana dengan anggaran dananya? Nah, kami pun meminta donasi kepada warga di Perumahan Gria Ciledug ini. Dan itu pun kami gunakan dengan kepentingan Satgas. Di antaranya kami membuat di gerbang pintu utama automatic spray disinfektan. Terus kami juga menyiapkan wastafel. Kami juga menyiapkan termograf atau termometer untuk mengukur suhu tubuh. Kalau ada penyemprotan, itu tim itulah yang bertanggung jawab. Untuk kegiatan itu kan tentunya tidak lepas dari pendanaan. Dan alhamdulillah itu masyarakat kita itu antusias sekali dengan merelakan, mengikhlaskan, memberikan sumbangsihnya untuk lingkungan. Yang alhamdulillah terkumpul kalau nggak salah sekitar 50 jutaan. Dari dana yang ada itu alhamdulillah sudah direalisasikan dengan bentuk-bentuk yang sudah ada. Apakah itu dibuatnya alat semprot otomatis di pintu gerbang, kemudian dana sosial, peralatan sebelum ada bantuan dari Pemkot. Terutama untuk bagian saya ini kan saya ada di penyemprotan, kan gitu. Jadi pertama-tama saya diminta untuk ketua bikin penyemprotan untuk tamu masuk ya. Kedua karena antusiasme dari warga itu banyak yang nyumbang, karena kita kaget juga Pak ya, sumbangan segini-gedenya otomatis menambah picu kinerja kita kan gitu. Nah, akhirnya kita beliin yang rada bagusan, yang hanya keluar embun itu Pak. Jadwal penyemprotan kita sesuaiin Pak. Kita sesuaiin itu paling sedikit itu dua kali seminggu. Paling banyak 3 kali seminggu. Kemarin udah berapa kali? 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Dan nanti untuk bulan Ramadan pun kita tetap mau nyemprot. Oh gitu. Bulan Ramadan ini kita mungkin sore startnya jam 4. Langsung ngabuburit Pak ya. Gitu. Jadi anak-anak remaja kemarin udah saya briefing juga, mau nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ngelibatin anak remaja. Anak remaja Gria Ciledug ini harus kita libatin, gitu, biar dia juga bisa peduli sama lingkungan kita. Alat kita diadopsi, dia nyontoh, moto, itu banyak Pak. Dari mulai Mahkota Simpru, Geraha Raya, sampai yang di Masjid Pondok itu kemarin datang ke sini mau ngadopsi gimana sih cara bikinnya. Gitu ya. Satgas wah sangat positif sih, sudah bagus. Bagus sekali lingkungan. Kita lihat, kenapa saya bilang bagus? Kita lihat, begitu masuk dari komplek, udah ada skate. Tulisan-tulisan ini mencerminkan kita berbuat benar. Terus semprotan-semprotan hampir setiap hari semprot, walaupun depannya semua. Harapan saya, insya Allah warga kita tidak ada yang kena COVID. Baliho dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah kami juga memberikan masker kepada warga Gria Ciledug. Kami juga mendapatkan penyuluhan-penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Bagaimana langkah-langkah kita ketika ada warga yang terpapar
virus corona ini? Kalau untuk kegiatan Dinkes Kota Tangerang melalui Puskesmas, kita melakukan pelayanan semua warga yang mengalami atau dengan sakit batuk pilek atau demam, semua kita lakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita mengadakan namanya pemantauan. Jadi semua pasien-pasien yang berobat ke puskesmas yang dicurigai dia orang dalam pemantauan, jadi kita lakukan pemantauan selama 14 hari ke depan. Jadi semua kegiatan ini seluruhnya di Kota Tangerang kita lakukan, terutama di wilayah Puskesmas Peninggilan. Untuk Satgas Kampung Satgas Corona 19 ini saya kira cukup baik. Jadi di mana untuk membantu kerja kami di Puskesmas apabila ada kejadian emergensi di satu wilayah, di satu RW atau RT, Satgas sudah mengerti tata laksana dan tindakan yang harus dilakukan. Jadi sebelum menghubungi tenaga medis yang ada di Puskesmas, nah Satgas inilah yang berperan aktif untuk mengetahui langkah-langkah apa aja yang kita lakukan apabila terjadi atau ada warganya yang dicurigai dia COVID-19. Tanggapan saya sih sangat membantu ya. Artinya ada petugas yang khusus memikirkan tentang pencegahan corona di perumahan Gria Ciledug ini. Jadi kita sangat bersyukur sekali kita mempunyai Satgas Corona, sehingga mudah-mudahan kegiatan pencegahan terhadap warga yang terjangkit corona diupayakan seminimal mungkin, bahkan kalau perlu tidak ada. Satgas sudah bagus, cuma partisipasi masyarakat itu yang perlu kita tingkatkan, seperti ya dihimbau berjemur kadang-kadang susah. Pakai masker kalau keluar kadang-kadang ya banyak yang lupa. Untuk mencuci tangan, dari Satgas sudah menyediakan fasilitas, tapi kadang-kadang ya itu tadi nggak dipakai. Bukan tidak dipakai, Pak. Partisipasi masyarakat itu responnya perlu ditingkatkan gitu. Gitu ya. Iya. Tapi Satgas bagus. Ya. Masukan saya terhadap Satgas mungkin ya lebih tegas lagi terhadap SOP yang sudah disepakati, mengikuti anjuran pemerintah seperti contoh memakai masker. Maka setidak-tidaknya ya apabila ada warga yang tidak memakai masker diingatkan, tapi secara baik-baik saja gitu. Yang paling utama dari kerja kami tim Satgas adalah yang pertama melakukan pencegahan dengan beberapa upaya, diantaranya selalu mengingatkan penggunaan masker, mengingatkan untuk selalu menjaga jarak dalam berkomunikasi, dan yang utama adalah selalu berada di rumah kecuali ada hal-hal yang penting. Dan apa yang kami lakukan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mendapatkan pemahaman yang benar tentang COVID-19 ini. Sehingga masyarakat tidak resah, tidak panik, tidak takut, proporsional dalam menyikapi wabah COVID-19 ini. Pak Budi. Alhamdulillah kalau Satgas pasti memang diperlukan untuk kondisi saat ini sih Pak Arif. Apalagi sekarang Satgasnya kelihatannya tuh aktif membantu sama warga-warga memerlukan, memang harus segitu yang Satgas itu bertugas seperti itu. Informasi lewat WA udah informatif, udah kita udah tahu lah apa yang harus kita lakukan dari informasi tersebut. Tinggal kitanya aja yang harus disiplin. Harus disiplin mengikuti arahan mereka, insya Allah lah dengan usaha kita, ikhtiar kita. Harapan kami ada maksimalisasi dari para petugas gugus COVID-19 dalam rangka mencegah baik dari sisi eksternal maupun internal. Eksternal ada langkah-langkah antisipatif yang bersifat waskat, pengawasan melekat yang di luar perumahan atau di luar rumah warga, sehingga dari mulai masuk ada automatic spray dalam rangka mematikan virus-virus atau kuman-kuman yang dihasilkan dari corona.
adanya Satgas ini buat kita luar biasa sekali, membantu untuk kita mewaspadai wabah ini. Kalau keterkaitannya dengan masjid, selama ini masjid tetap kita menjalankan sholat rawatib, kita juga tetap menjalankan sholat Jumat dengan mentaati aturan dari WHO. Setiap jamaah harus pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, karpet masjid suruh waktu itu disuruh menggulung, ya sudah kita gulung. Jadi masing-masing jamaah memakai tempat sujud sendiri-sendiri. Karena PSBB, Pemkot dan Provinsi Banten kan mulai tanggal 18. Ya. Jadi besok kita masih Jumatan, tetap kita mengikuti peraturan yang ada, harus pakai masker, diukur suhu tubuh. Untuk mulai Jumat besok masih melaksanakan, tetapi selanjutnya untuk itu maka ditiadakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk kegiatan Ramadan, terutama sholat tarawih, keputusan kemarin kita sudah rapat, insya Allah akan ditiadakan. Untuk acara-acara yang lainnya yang mendukung kegiatan bulan suci Ramadan, diantaranya adalah bukber juga ditiadakan. Kalau santunan anak yatim insya Allah diadakan, cuman hanya pelaksanaannya saja, tidak memanggil ke sini, cuman insya Allah kita akan hanya mengantarkan ke rumah yatim yang ada di sekitar Ciledug ini. Untuk penerimaan zakat fitrah, infak dan sedekah masih menerima terkait dengan pelaksanaan zakat fitrah itu karena wajib, cuman memang kita ada jam-jam tertentu. Kita akan menerima pada jam-jam tertentu yang setelah disepakati ditentukan waktunya oleh pengurus melalui penjemputan bola terhadap para jamaah yang akan menerima zakat fitrah nanti. Ya, untuk masjid intinya tetap terbuka sampai kapanpun. Uluran tangan, bantuan, baik tenaga fisik maupun material dan non material, yang terutama doanya. Semoga masjid yang kita idamkan yang nyaman, yang bisa bermanfaat buat kita, buat anak cucu kita, buat anak-anak kita dalam hal ibadah, dalam hal pendidikan. Semoga bisa menambah keimanan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, yang pertama, selain untuk mendukung program dari pemerintah Kota Tangerang, kami juga mengantisipasi terhadap masyarakat ini dampak dari COVID-19 ini, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke, kemudian ini asalnya barang-barang ini dari mana, Pak? Yang pertama, kita mendapat bantuan dari pemerintah Kota Tangerang, Pak, berupa beras yang nantinya akan kami distribusikan kepada masyarakat langsung, dan kedua adalah swadaya dari masyarakat perumahan kami, Pak. Kriteria penyaluran gimana, Pak? Kalau untuk kriteria kami membagi menjadi dua, Pak. Pertama adalah korban, Pak. Yang kedua adalah masyarakat yang terkena dampak langsung dari COVID-19 ini, Pak, secara ekonomi. Nah, berkaitan dengan lumbung pangan ini adalah bagaimana kita menyiapkan juga pangan ketika ada yang terdampak. Sudah berapa banyak dari pemerintah, dari swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pengadaan lumbung pangan ini. Lumbung pangan itu untuk membantu saudara kita yang mungkin dengan dampak yang ada itu, ya alhamdulillah pula dari keikhlasan saudara kita warga Geria Ciledug ini sudah terkumpul begitu banyak, sehingga tidak ada kekhawatiran nanti dengan entah sampai kapan bahwa warga kita ini akan kesulitan masalah ekonomi, masalah konsumsi. Tidak perlu khawatir lagi, karena sekali lagi tim Satgas ini cekatan sekali, bisa diandalkan. Memang untuk yang lumbung pangan ini itu juga merupakan himbauan dari Bapak Wali Kota, karena prediksinya virus corona ini kan mungkin agak panjang ya ke depannya ini, walaupun kita tidak mengharapkan itu berlarut-larut ya, tapi untuk
menjaga-jaga itu, maka dari Pemkot Tangerang itu istilahnya agar di masyarakat itu membentuk lumbung pangan. Ya, dari kelurahan pun dari Pemkot itu istilahnya ada bantuan beras ya sebanyak 1 kuintal ya kalau nggak salah, 1 kuintal untuk di RW. Diharapkan bisa membantu lah warga yang mungkin terdampak langsung dari adanya virus corona ini. Mungkin kan dengan adanya ini kan pekerjaannya di stop sementara gitu kan, sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan. Jadi istilah lumbung pangan itu bukan untuk dibagi-bagi rata gitu ya ke masyarakat. Jadi hanya untuk warga yang emang terdampak langsung sehingga mereka perlu bantuan. Nah itu jadi tujuan dari lumbung pangan itu. Sangat membantu sekali kalau lumbung pangan. Dalam artian kita di dalam kompleks ini kan tidak semuanya itu kan orang yang cukup ya. Jadi mungkin subsidi silang terjadi di kita itu sangat bagus untuk membantu penanggulangan ini, dan secara ekonomi juga kan tidak berjalan dengan baik sekarang ini kan semuanya. Menurut saya kalau sebelum ada wabah corona ya keamanan ya berjalan dengan lancar gitu, nggak ada kendala. Tapi setelah ada corona ini ya mau nggak mau penjagaan harus diperketat dengan warga yang keluar masuk harus pakai masker, cuci tangan, biar kesehatannya terjaga gitu aja biar pada sehat. Selama pintu di belakang ditutup ya, itu pemantauan lebih efektif ya, lebih aman ya. Untuk kejadian ya alhamdulillah ya untuk saat ini belum ada sih ya. Menurutnya drastis banget Pak, ya boleh dilihat dari hasil, karena ada di akun tuh ada hasil pendapatan per hari. Dulunya 100, paling sekarang cuma bisa dapat saat pagi sampai malam 2 orderan. Dari dulu ya ada hampir 4 tahun ya di Gojek ya begini aja, jadi cari orderan ya sabar aja paling dari pagi sampai sore sampai malam bertahan aja cari orderan. Emang kalau emang ada ya bawa pulang aja seadanya aja gitu buat di rumah. Pertama kami berharap juga ini wabah ini cepat berakhir Pak. Ini yang kami harapan kami. Yang kedua, bagaimana warga Giriya Ciledug ini tidak terkena terpapar daripada virus ini. Yang selanjutnya, bagaimana perumahan Giriya Ciledug ini warganya juga tidak terdampak dengan COVID-19 ini. Nah, tentunya berharap sekali virus ini segera berakhir. Dengan demikian kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya. Baik itu kehidupan sehari-hari, sesuai dengan lapangan pekerjaan, sesuai dengan bagaimana kita beribadah di masjid, di gereja dan lain sebagainya. Harapannya dengan bersama-sama antara warga, sesama warga, dengan Satgas, dengan perangkat KRW-an, perangkat RT, semuanya kita bisa bersama-sama menghadapi ini dengan tetap tenang, tetap jaga kesehatan, tetap produktif di rumah, sehingga insya Allah di Komplek Giriya Ciledug ini tidak ada yang harus terpapar oleh COVID-19 ini. Harapan yang kedua yang jelas bahwa kita berharap wabah ini segera berakhir, kita semua bisa mengakhiri wabah ini dengan gembira, dengan sehat dan bahagia kembali. Terima kasih. Harapan saya kepada Satgas tetap konsisten, ya kan, tetap menjalankan tugas untuk kemanusiaan, ya kan, dan harapan terakhir saya semoga badai ini cepat